Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara umum hadis itu sahih. Bahwa iza sami'tum nida, apabila kalian mendengar muazin, maka fala salata illa fil masjid illa min uzri, kecuali yang ada, tidak ada salat bagi orang yang berdekatan dengan masjid, kecuali salatnya di masjid. Jadi bukan cuma keutamaan saja, Pak, tapi kewajiban. Nah, itu dalil dalam keadaan normal. Adapun musafir, Pak, seorang musafir dapat dia bonus, dia dapat keringanan karena ya dalam kondisinya memang tidak normal. Nah, misalnya anggaplah tidak ada di JBK, tidak aja dikerja, berdampingan dengan masjid. Bagaimana itu, Pak? Itu namanya musafir yang luar biasa itu. Memang secara musafir dia dalam musim musafir, tapi dia tinggal di masjid, dia dekat dengan masjid. Apakah bagaimana statusnya dia? Nah, nanti ulama berbagi pendapat di situ, terbagi pendapat. Ada mengatakan lebih utama mengambil fasilitas, lebih utama mengambil fasilitas 2 rakaat. Tapi seandainya dia, Pak, mau sempurnakan dan lengkapi seperti itu, dia tetap maka itu juga tidak mengapa, karena ayat tadi falaisa alaikum junahum an taksuru minas salat, tetap dia tidak mengapa. Nah, cuma tidak baiknya, Pak, saya pernah satu kali perjalanan itu ke Malino, begitu azan berkumandang kita dari masjid ini baru orang datang, baru kita keluar. Jangan, tidak baik, tidak baik. Persis jamaah datang kita keluar, bilang, bagaimana kesan Anda memperlihatkan? Jadi itu bisa seperti ini, bisa menjadi posisi jauh lebih mulia kita tinggal, atau tinggalkan tempat itu sebelum jamaah datang, itu jauh lebih baik. Karena tidak semua jamaah paham itu, Pak. Ya. Maka dalam banyak hukum-hukum seperti itu diperlakukan. Seperti Bapak sudah sholat 5 waktu di tempat lain, sudah sholat 5 waktu di tempat lain, Pak. Anggaplah saya misalnya mau ke Cenderawasih, tapi singgah ke di sini di ujungnya petaran ini sebelah kanan, pernah saya lakukan, sehingga sholat subuh di situ. Saya pergi ke Cenderawasih, Pak, masih saya dapati orang sholat subuh, maka saya bergabung sholat subuh di tempat itu, padahal saya sudah sholat subuh. Bolehkah sholat 2 kali? Boleh, dengan syarat-syarat tertentu. Pernah seorang sahabat itu, Nabi sholat, kemudian mengatakan, Nabi SAW, lam tusalli, kamu tidak sholat. Apa dia bilang? Shallaitu fil bait, saya sudah sholat ya Rasulullah di rumahku. Apa kata Nabi? Atusalli ma'ah, kenapa Anda tidak sholat bersama kami? Artinya, ikutku di sini meskipun Anda sudah. Fa'alaikum sunnah, itu adalah nafil bagimu, itu tambahan bagimu. Boleh, Pak. Jadi meskipun tadi ini posisinya sudah lepas kewajibannya bahwa dia, tapi menggunakan hal-hal seperti itu, Pak, boleh dia sholat di masjid. Karena ada apa yang menjadi ilat hukumnya menjadi berat untuk dia melakukannya, dia tidak ada, lakukan saja di masjid, insyaallah taala. Tapi rata-rata musafir itu, Pak, mungkin tidak ada kegiatan, tapi memang kelelahan, ada hajat lain yang mesti dipenuhi. Iya, ada hajat lain. Tapi kalau ada hajat begitu, Pak, jangan menampakkan diri. Seperti Bapak misalnya sudah salat asar misalnya di Maros, baru masuk kota Makassar, Pak, persis salat asar nah sampai di rumah. Nah, rumah tak dekat dengan masjid, sudah makin sholat di tempat lain, Pak. Jangan jalan-jalan di sekitar masjid. Kenapa Ustaz Sudirman di situ baru tidak pergi di masjid? Kalau memang kita mesti istirahatlah, jangan jalan-jalan bilang sudah masuk sholat asar. Memang sudah, tetapi bisa kesan yang tidak baik bagi orang, Pak.
Seperti itu Pak. Ya, saya kira Allah Ta'ala a'lam. Terima kasih Pak ya. Saya kira cukup dulu. Semoga ada sesuatu yang bisa menambah tambahan informasi buat kita dan bisa memberi tambahan semangat kita beramal ya. Terutama ini anak-anakku ini jangan sampai sholat anda masih muda, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholatnya. Tanamkan pada dirimu. Itu tadi ulama-ulama itu seperti Abdullah bin Umar itu anak-anak kecil itu semua duduk di majelis ilmu. Anas bin Malik itu anak kecil semua duduk di majelis ilmu. Akhirnya menjadi apa nanti penyambung ilmu kepada kita karena mereka dari kecil dibiasakan duduk di majelis ilmu. Selamanya kepada anda ya, meskipun anda hari ini mungkin belum paham itu, belum menghafal hadis-hadis, tapi anda kan sudah sering saya dengar ini, saya sudah sering dengar ya. Semoga ini Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, Anas bin Malik ya, insyaallah semua ya. Saya kira cukup demikian. Barakallah, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.